Pembahasan pertama yaitu pengertian diksi. Diksi adalah pemilihan dan pemakaian kata dengan mempertimbangkan makna sebuah kata, yaitu makna denotatif dan makna konotatif, agar tidak terjadi sebuah kesalahpahaman. Pembahasan kedua yaitu fungsi diksi. Fungsi diksi terdiri dari A. Agar kata lebih ekspresif. B. Memberi keindahan pada sebuah tulisan. C. Agar tidak terjadi kesalahpahaman. D. Memperhalus kata yang dianggap kasar. Dan E. Bagi penulis, diksi berfungsi untuk memperjelas unsur sebuah cerita. Selanjutnya, pembahasan ketiga yaitu syarat pemilihan kata dalam diksi. Syarat pemilihan kata dalam diksi terbagi menjadi dua, yaitu syarat ketepatan diksi dan syarat kesesuaian diksi. Syarat ketepatan diksi itu terdiri dari satu, kaidah kelompok kata dan frasa. Terdiri dari kata yang tepat, kata yang seksama, dan kata yang lazim. Dua, membedakan makna denotasi dan makna konotasi dalam sebuah kata. Yang ketiga, yaitu membedakan kata yang mirip makna dan ejaannya. Selanjutnya, syarat kesesuaian diksi. Terdiri dari pertama, hindari menggunakan kata yang tidak baku. Kedua, gunakan kata ilmiah hanya untuk situasi khusus saja. Ketiga, hindari menggunakan kata-kata mubazir atau kata yang berlebihan atau diulang-ulang. Keempat, hindari menggunakan dialek daerah atau bahasa daerah. Di sini saya Nabila Brata akan menjelaskan tentang macam-macam diksi. Berdasarkan sifatnya terdiri dari dua makna, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif menyatakan arti yang sebenarnya dari sebuah kata. Contoh bunga melati. Makna konotatif yaitu suatu jenis kata yang memiliki arti bukan sebenarnya. Contoh bunga desa. Berdasarkan bentuknya terdiri dari dua makna. Yang pertama makna leksikal, yaitu makna yang terdapat di dalam kamus. Makna ini dimiliki oleh kata dasar, contoh makan, tidur, ibu, adik, dan buku, dan sebagainya, dan lain sebagainya. Sedangkan makna gramatikal yaitu makna yang dimiliki kata setelah mengalami proses gramatikal, seperti proses penyembuhan, proses pengulangan, dan proses pemajemukan. Nah, contohnya itu pada kata dasar kotor, yaitu adik mengotori lantai itu. Relasi makna. Relasi makna terdiri dari yang pertama sinonim. Sinonim adalah kata-kata yang memiliki makna yang sama. Contoh, pria sinonimnya laki-laki, pintar sinonimnya pandai. Yang kedua adalah antonim. Antonim yaitu dua buah kata yang maknanya berlawanan. Contoh, kaya dan miskin, jantan dan betina. Yang ketiga yaitu homonim. Homonim adalah suatu kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama, namun memiliki makna yang berbeda. Contoh, hari ini bulan terlihat sangat indah. Dan karyawan supermarket mendapatkan gaji setiap bulan. Yang keempat yaitu ada homofon. Homofon adalah suatu kata yang memiliki makna dan yang memiliki makna yang berbeda dengan lafal yang sama. Contoh, bank dan bank. Selanjutnya ada relasi makna, yaitu ada homograf. Homograf adalah suatu makna yang memiliki makna dan lafal yang berbeda, namun ejaannya sama. Contoh, wanita itu memakan tahu dan wanita itu tidak tahu bahwa hari ini ada jadwal praktikum kimia. Selanjutnya ada polisemi, yaitu suatu kata yang memiliki banyak pengertian. Contohnya ada kepala sekolah, kepala surat, kepala sakit.
kata kepala itu mempunyai makna yang lebih dari satu. Selanjutnya ada hipernim. Hipernim adalah kata-kata yang terwakili banyak kata lain. Kata hipernim dapat menjadi kata umum dari penyebutan kata-kata lainnya, contoh bunga dan warna. Yang terakhir itu ada hiponim, adalah kata-kata yang terwakili artinya oleh kata-kata hipernim, contoh mawar, melati, merah, kuning. Kata hipernimnya itu bunga, sedangkan hiponimnya itu mawar, melati. Pembentukan kata, ada dua cara pembentukan kata, yaitu dari dalam dan luar bahasa Indonesia. Dari dalam bahasa Indonesia terbentuk kosakata baru dengan dasar kata yang sudah ada. Contohnya yaitu kata tatap. Dari kata tatap tersebut seperti tata buku, tata bahasa, tata rias, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari luar bahasa Indonesia yaitu pemilihan kata seperti bank, valuta, dan lain-lain. Selanjutnya ada kesalahan pembentukan dan pemilihan kata, yaitu yang pertama ada penanggalan awalan meng. Penanggalan awalan meng pada judul berita dalam surat kabar diperbolehkan. Namun, dalam teks beritanya awalan meng harus jelas dan tidak berbelit. Di bawah ini diperlihatkan bentuk yang salah dan bentuk yang benar. Contohnya yaitu Amerika Serikat meluncurkan pesawat bolak-balik Kolombia. Itu merupakan kata yang salah. Seharusnya Amerika Serikat meluncurkan pesawat bolak-balik di Kolombia. Selanjutnya ada penanggalan awalan ber. Contohnya itu sampai jumpa lagi. Itu merupakan kata yang salah. Seharusnya yaitu sampai berjumpa lagi. Yang ketiga itu ada peluluhan bunyi C. Kata dasar yang diawali bunyi C sering menjadi luluh apabila mendapat me. Padahal sesungguhnya bunyi C tidak luluh apabila mendapat awalan me. Contohnya yaitu Wakidi sedang menyuci mobil. Seharusnya yaitu Wakidi sedang mencuci mobil. Yang terakhir yaitu awalan ke yang keliru. Pada kenyataan sehari-hari, kata-kata yang seharusnya berawalan ter sering diberi awalan ke. Hal itu disebabkan oleh kurang cermatan dalam memilih awalan yang tepat. Contohnya yaitu Tazata kebawa oleh saya kemarin. Seharusnya Tazata terbawa oleh saya kemarin. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fasya Nabila Guti dari kelompok 4 akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya. Saya akan menjelaskan tentang kata ilmiah, kata populer, kata slang, dan kata jargon. Kata ilmiah adalah merupakan kata-kata logis dari bahasa asing yang biasa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ilmiah adalah bersifat ilmu. Cara ilmu pengetahuan memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Kata populer adalah kata-kata yang umum dipakai oleh semua lapisan masyarakat, baik oleh kaum terpelajar atau oleh orang kebanyakan. Kata populer mudah dimengerti dan diketahui. Kata slang. Kata slang adalah semacam kata percakapan yang tinggi atau murni. Kata slang adalah kata-kata non-standar yang informal yang disusun secara khas, atau kata-kata biasa yang diubah secara albilar. Kadangkala kata slang dihasilkan dari salah ucap yang sengaja, atau kadangkala berupa pengerusakan sebuah kata biasa untuk mengisi suatu bidang makna yang lain. Kata jargon. Kata jargon adalah kata-kata teknis atau rahasia dalam suatu bidang ilmu tertentu, dalam bidang seni, perdagangan, kumpulan rahasia, atau kelompok-kelompok khusus lainnya. Pilihan kata dan penggunaan diksi. Yang pertama, kata dari dan daripada. Contoh, kertas itu terbuat dari kayu jati, kata keterangan asal. Yang kedua, kata pada dan kepada. Contoh, buku catatan saya ada pada Astuti. Kata pengantar atau kata pengantar keterangan. Yang ketiga, kata di dan ke. Contoh, Atika sedang berada di luar kota.
kata fungsi, kata depan di. Yang keempat, kata dan dengan. Contoh, ayah dan ibu pergi ke Jakarta kemarin. Dan yang terakhir, kata antar dan antara. Contoh, kabar ibu belum pasti antara benar atau tidak. Mengatakan kata menyatakan pemilihan. Sekian penjelasan kelompok kami. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.